Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di hari ini kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita di studio atau stasiun TV ya, Rasyad TV, melanjutkan kembali kajian kita ma la yas'ul muslimina ya jahlahu, yaitu hal-hal yang tidak sepatutnya seorang anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya, atau dengan kata lain anak-anak kaum muslimin harus mengetahuinya. Dan kita sudah sampai di pertanyaan yang ke-20, yakni kita mengajarkan kepada anak kita tentang jannah atau surga ya. Dan ini adalah bagian dari pendidikan keimanan, karena kita mengajarkan kepada anak-anak kita, yaitu bagian dari al-imanu biyaumil akhir. Mengimani hari akhir, hari kiamat. Antara surga dan neraka. Surga uiddat lil muttaqin. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai thawaban, reward, hadiah dari Allah bagi mereka-mereka yang taat selama di dunia. Sementara neraka Allah sediakan bagi orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang munafik. Sebagai iqab, hukuman, punishment bagi mereka yang durhaka, tidak mau beriman, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah begitu baiknya kepada mereka. Dan inilah tempat yang akan menjadi destinasi akhir manusia, surga atau neraka. Dan tentunya orang-orang beriman yang mana mereka selama di dunia berusaha untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di akhirat Allah pun akan memberikan tempat yang dekat dengannya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah darul mukminin. Karenanya di pertanyaan yang ke-20, ya, penulis mengajak kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, nah apa itu darul mukminin? Dar itu artinya rumah. Bisa juga bermakna kampung. Kampung halaman, rumahnya orang-orang beriman. Apa itu rumahnya orang-orang beriman? Jadi ternyata kita disuruh atau diminta untuk mengajarkan kita ini punya kampung halaman. Kita ini punya rumah yang abadi, yang menetap. Dan itu bagi orang-orang beriman. Apa itu surga? Jannah. Ya. Jadi jawablah nak, kampung halamannya orang beriman, rumah abadinya orang beriman adalah surga. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar." Sesungguhnya Allah yudkhilul ladzina amanu, akan memasukkan orang-orang yang beriman. Nah, ini kuncinya nih, orang-orang beriman. Berarti ini untuk orang-orang beriman dan wa 'amilus solihat, dan beramal saleh. Syaratnya masuk surga adalah beriman dan beramal saleh. Beriman berarti mengimani Allah. Ya, jadi al-imanu billah
wa malaikati, dan mengimani malaikat-malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani para nabi dan para rasul, termasuk mengimani hari akhir, hari kiamat, dan mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dan amal soleh adalah amal yang ikhlas dilakukan karenanya, karena Allah, dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau mutaba'ah. Maka siapa yang beriman dan siapa yang beramal soleh, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Tajri min tahtihal anhar, yang mana di dalam surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, jadi di bawah surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai gambaran atas keindahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemirsa Rasa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita bicara tentang surga, ya maka ini adalah kita berbicara tentang perkara gaib. Karenanya ketika kita bicara perkara gaib, kita nggak boleh bicara pakai pikiran kita, akal kita, hayalan kita, fantasi kita, imajinasi kita, ya, atau yang lainnya. Berarti kita boleh menetapkan surga hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan surga, Allah yang paling tahu tentang surga itu. Kemudian manusia yang paling tahu tentang surga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Dan Nabi itu disebutkan di dalam sejumlah riwayat, beliau pernah melihat isi dalam surga. Nah, dan surga Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, apa namanya? Menyebut tempat tersebut dengan nama jannah, surga. Dan apabila kita perhatikan makna secara bahasa dari kata jannah itu artinya adalah taman. Taman, tapi berbeda dengan taman surga. Karena taman yang dimaksud di sini adalah taman yang istimewa, taman yang indah, taman yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sejumlah tempat-tempat yang indah, di antaranya taman-taman di dunia. Tapi seindah-indahnya taman yang ada di dunia tidak bisa menggambarkan dan mengalahkan taman di surga. Karena itu di antara cara kita mendidik anak kita tentang perkara-perkara gaib adalah dengan cara kita membangun pemahaman mereka. Ya, membangun pemahaman mereka atas makna dari kata yang digunakan, meskipun kata tersebut adalah kata yang abstrak atau kata yang tidak dapat diindra secara langsung atau gaib. Contoh misalnya surga, mengalir sungai di dalamnya, juga di dalamnya ada taman-taman. Surga itu indah. Nah, ini semua adalah informasi-informasi ghaibiyah. Ya, informasi gaib. Tapi Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memahami kata-kata yang digunakan. Karena Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Kalam itu adalah sesuatu yang yufidu makna, yang membuahkan makna yang bisa dipahami. Karena apabila kata-kata tidak bisa dipahami, maka itu keluar dari definisi kalam. Karena kalam itu sesuatu yang bisa dimengerti. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman menurunkan Al-Qur'an dengan kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Seakan-akan ya bahwasanya Al-Qur'an itu tidaklah bermakna, tidaklah bisa dimengerti. Tentunya ini suatu hal yang tidak benar sama sekali. Karena yang Allah turunkan Al-Qur'an agar manusia bisa mengerti, bisa memahami. Ya. Dan Allah turunkan apa? Al-Qur'anul Karim, ya. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Allah pilih di antara bahasa manusia, bahasanya Nabi kita. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahasanya Nabi kita dengan bahasa Arab. Makanya bahasa Arab ini bahasa yang istimewa karena ini menjadi bahasa Al-Quran, bahasa lisannya Nabi kita yang mulia, bahasa hadis, dan juga di dalam sejumlah riwayat, dan ini yang dipegang oleh sejumlah ulama, bahasanya inilah bahasa yang akan digunakan oleh para penghuni surga, ahlul jannah.
itu mempergunakan bahasa Arab. Makanya jangan meremehkan bahasa Arab. Jangan merasa inferior dengan bahasa Arab. Karena ada sebagian orang yang mereka nggak senang belajar bahasa Arab. Padahal Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, Muslim lagi. Bahkan ya sampai-sampai ada yang mengkritisi ketika eh, ada seorang Muslim yang ngomong pakai bahasa ana, antum, afwan, syukran. Itu dikatakan, ini Indonesia. Ya, jangan pakai bahasa Arab gitu. Nah, tapi ketika mereka ngomong pakai bahasa Inggris, ya, mereka merasa bangga dengannya. La haula wala quwata illa billah. Nah, dan Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab untuk apa? Ya, untuk apa namanya? La'allakum ta'qilun. Agar kalian bisa mengerti gitu loh. Makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Karena manusia itu mampu memahami makna meskipun belum tahu hakikatnya. Karena ini termasuk kemampuan yang Allah berikan. Contoh misalnya begini. Anak-anak ketika masih kecil, ya ketika mereka belum mampu ngomong nih, masih bayi ya. Dan kemudian kemampuan mereka berkembang. Ketika ibunya ngomong misalnya, Masya Allah nak, kamu punya tangan imut banget, lucu banget ya. Ibunya ngomong tangan, tangan, tangan. Nah, ketika dia mendengarkan kata tangan, asalnya dia belum mengerti apa itu tangan. Itu adalah sesuatu yang belum bisa dipahami. Tapi ketika ibunya mengatakan kata tangan, kemudian tangannya dipegang, kemudian dia memperhatikan tangannya, akhirnya dia mampu untuk memahami, oh ternyata tangan itu ini loh. Nah, makanya anak-anak kecil itu ketika disuruh ngomong belum bisa, tapi ketika diajak main, apa namanya? Tangan kamu mana, nak? Tangan kamu, dia mengangkat tangannya. Pipi kamu mana? Dia menunjuk pipinya. Kaki kamu mana? Dia mengangkat kakinya. Dia ngerti. Asalnya itu kata-kata yang dia belum pahami, tapi Allah berikan dia kemampuan, ya. Allah berikan dia indera dari pendengaran, penglihatan, dan pemahaman, indera kognisinya dia. Kemudian dia mampu untuk, ya, memahami kata, ya. Nah, contoh misalnya tadi ya, tangan tadi. Itu ketika dia mendengarkan kata tangan, kemudian dia melihat tangannya, atau tangannya juga dipegang oleh ibunya, akhirnya dia mampu untuk melabeli anggota tubuhnya tersebut, tangan ya tangan. Itu akan membangun skema pemahaman dia. Nah, kemudian ketika ayahnya ngomong kepada abangnya, abangnya si anak tadi ini, "Abang, lihat tuh, tangan kamu kotor, Bang." Si anak ini udah nggak perlu untuk memahami kata tangan harus melihat dulu, ya, tangan abangnya. Akhirnya dia mampu untuk memahami, ternyata aku punya tangan, abiku punya tangan, umiku punya tangan, kakakku punya tangan. Ini namanya qadrul mushtarak, ya, istilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi bisa memahami makna tangan. Ternyata aku, abiku, umiku, dan abangku punya tangan. Berarti dia paham arti tangan. Kemudian dia mampu memahami apa namanya? Tapi tangan abiku berbeda dengan tanganku, berbeda dengan tangan umiku, dan berbeda dengan tangan abangku. Ya. Nah, jadi ada perbedaan tangan. Tapi dia ngerti itu makna tangan. Nah, juga sama dengan kaki. Jadi ketika misalnya dia mendengarkan kata kaki ayam, kaki kucing, maka dia langsung bisa memahami, oh kaki itu adalah ya kaki, meskipun dia mungkin belum pernah melihat kakinya ayam, belum pernah dilihatkan kakinya anjing misalnya, atau kaki kambing misalnya. Tapi ketika dikatakan kaki dia ngerti, ya. Jadi makanya ketika dia sudah agak beranjak gede, kemudian umiknya misalnya ngomong, "Nak, coba nak, kayaknya penghapus kamu jatuh di dekat apa kaki meja." Dia lihat meja, kemudian di meja itu ada penopang-penopangnya. Oh, ini yang dimaksud dengan kaki. Berarti dia langsung bisa membangun skema apa pemahaman. Ternyata aku punya kaki,
hewan punya kaki, meja pun punya kaki, ya. Nah, itu disifatkan dengan sifat kaki. Tapi ternyata kakiku berbeda dengan kaki hewan, berbeda dengan kaki meja. Nah, jadi dia mampu memahami makna kaki itu sendiri. Contoh berikutnya, ya ketika anak belajar tentang seksualitas atau gender. Dia tahu abinya itu laki-laki, uminya itu perempuan. Dia memahami konsep, ya, makna dari kata laki-laki. Ya, si anak ini, ya, dia adalah anak laki-laki. Kemudian abi sama uminya ngomong, Masya Allah nak, kamu adalah anak laki-laki yang ganteng, ya Alhamdulillah. Ya, terus kemudian dia belajar ternyata abangnya laki-laki, abinya laki-laki. Kemudian ketika dia diajak ke masjid, dia ketemu sama jamaah masjid kebanyakan laki-laki yang datang. Imam masjid laki-laki. Kemudian ketika dia pulang ke rumah, dia ketemu dengan tukang sayur, penjualnya laki-laki. Nah, semua ayahnya, dirinya, abangnya, imam masjid, dan kebanyakan jamaah masjid dan tukang sayur, itu laki-laki. Dia mampu untuk melabeli dengan sifat laki-laki. Karena dia sudah memiliki kemampuan untuk memahami makna laki-laki. Meskipun dia tahu ternyata, ya meskipun semuanya laki-laki, tapi dia beda sama abinya, beda sama abangnya, beda sama imam masjid, dan beda dengan tukang sayur tadi. Tapi dia mampu memahami laki-laki. Nah, ini adalah konsep pemahaman yang wajib untuk kita ajarkan. Artinya wajib untuk kita ngerti gitu loh, kita pahami, ya. Karena ini akan menjadi landasan di antaranya untuk memahami perkara-perkara gaib. Karena banyak orang itu yang menyimpang ketika bicara tentang masalah-masalah gaib, ya. Juga termasuk ketika bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya contoh, pada saat Allah mensifatkan bagi dirinya Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki wajah, itu ada sebagian orang yang menolaknya. Kenapa lu kalau Allah punya tangan, punya wajah sama dong seperti kita? Gak mungkin, mustahil Allah itu sama dengan makhluknya. Tujuannya baik, ingin mensucikan Allah. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Dia menolak sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya. Berarti itu termasuk apa? Itu termasuk apa? Kelancangan, ya, menolak apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Lalu kemudian yang kedua, dia memalingkan maknanya. Oh, maksudnya itu bukan tangan, maksudnya adalah kekuatan. Berarti udah mengatakan Allah tidak punya tangan, kemudian kata tangan dipalingkan maknanya ke makna yang lain. Kemudian sadar nggak sadar dia sudah jatuh kepada tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti kalau Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluknya. Nah, ini berarti jatuh kepada penyimpangan-penyimpangan. Padahal nggak ada susahnya bagi kita untuk apa? Mengimani apa yang Allah sampaikan. Ketika Allah mengatakan baginya dia memiliki tangan, dia punya kaki, dia punya wajah, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Allah sebutkan secara spesifik dan juga disebutkan oleh Rasulullah, ya udah kita terima, kita imani tanpa perlu untuk kita utak-utak lagi gitu loh, ya. Itu nggak susah bagi kita. Karena apabila sesama makhluk saja itu punya wajah yang berbeda-beda, punya kaki yang berbeda-beda, punya tangan yang berbeda-beda, ini antara makhluk, maka tentunya Allah nggak sama dong dengan makhluknya, ya. Jadi Allah tentunya berbeda dengan makhluknya, ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa atau sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun yang aneh adalah ketika kita menjelaskan tentang hal ini, menetapkan Allah dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, malah dituduh dengan tuduhan mujassim. Ya, kita menetapkan Allah punya jasmani. Padahal lalu dari mana istilah ini muncul? Istilah ini muncul dari asumsi mereka. Karena kalau Allah punya tangan, punya wajah, punya kaki, ya sama seperti manusia, ya sama seperti yang lainnya. Berarti punya anggota selangkangan, Allah punya, mohon maaf, bokong, dan itu asumsi mereka gitu loh, ya. Jadi mereka sampai, apa namanya, seakan-akan itu memberanikan diri untuk menetapkan sesuatu yang Allah tidak
tidak menetapkan bagi dirinya. Dan juga kalau Allah punya tangan, tangan itu kan ada tulangnya, ada sarafnya, ada ototnya. Kalau dikatakan Allah punya tangan, itu dong berarti Allah punya sel, saraf, dan lain sebagainya. Padahal itu suatu hal yang berlebihan, ta'amuk. Kenapa? Karena kita nggak dituntut untuk membicarakan tentang Allah dengan tanpa ilmu. Kita hanya berbicara tentang Allah, apa yang Allah tetapkan. Allah mengatakan punya tangan, ya sudah kita imani. Gak usah kita pakai ya menggambar-gambarkan. Berarti kita yang jatuh kepada takyif. Mendeskripsikan Allah tanpa ilmu, menyamakan Allah dengan makhluknya, ya kemudian kita palingkan maknanya dan seterusnya. Padahal cukup kita mengatakan Allah punya tangan, tangan Allah berbeda dengan makhluknya, tangan Allah sempurna dan istimewa, ya, ya sudah. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Gak usah kita membebani diri yang dapat menghantarkan kepada penyimpangan dan kesesatan. Makanya Imam Malik ketika ditanya bagaimana istiwanya Allah, beliau marah. Karena ini adalah pertanyaan bid'ah. Makanya beliau mengatakan, ya al-istiwa'u ma'lumun. Kata istiwa atau kata apa namanya? Beristiwa itu sudah dipahami maknanya, yaitu ala wartafa'a, yaitu Allah berada di atas ketinggian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ala wartafa'a. Itu makna dari kata istiwa. Ya, jadi artinya sudah dipahami gitu loh, ya. Kemudian bagaimana kaifiatnya majhul atau ghairu ma'kul. Kaifiatnya bagaimananya itu tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Kita nggak bisa menjangkau hakikatnya, ya. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib. Wajib kita imani Allah beristiwa karena itu ditetapkan oleh Al-Qur'an, ya bahkan di dalam 7 ayat. Juga demikian Allah punya tangan dan seterusnya. Wajib kita imani sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya. Dan wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan bagaimananya itu bid'ah. Karena ketika ayat ini turun tidak ada sahabat Nabi yang nanya seperti ini. Ya, tidak ada sahabat yang nanya, "Ya apa Rasulullah, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana ini, bagaimana itu?" Tidak ada, ya. Kenapa? Karena mereka memahami maknanya dan mereka meyakini Allah berbeda sama makhluknya, selesai. Nah, ini juga menjadi pondasi bagi kita ketika bicara tentang misalnya surga nih, neraka, tentang hari akhir, tentang perkara-perkara gaib. Ya, ada sebagian orang itu melakukan pendekatan dengan cara ketika bicara tentang surga itu divisualisasikan, ya. Jadi digambarkan dengan gambaran-gambaran yang ada di dunia. Padahal nggak boleh, beda gitu loh. Yang boleh adalah kita menjelaskan tentang makna dengan gambaran-gambaran yang ada di dunia, baru kemudian kita mengajarkan mereka tentang eee, menetapkan, eee, sesuatu ya dari makna yang telah kita pahami. Contohnya begini, dikatakan bahwasanya surga itu adalah tempat yang begitu indahnya. Kita ngomong, "Nak, nanti di surga, Nak, ya ya jika Allah masukkan kita ke surga, amin. Surga itu indah, Nak, indah sekali." Anak ini nggak ngerti indah itu kayak apa gitu loh. Ini kan kata, ya kan? Dia harus mengerti maknanya dulu kata indah seperti apa. Apalagi ini kata indah itu kata yang cenderung abstrak. Kenapa? Untuk dideskripsikan dengan kata-kata, untuk menjelaskan kata indah itu bukan suatu hal yang mudah gitu loh. Sehingga apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membangun konsep pemahaman dia, agar dia ngerti tentang makna dari kata indah. Gimana caranya? Ya kita ajak dia ke tempat-tempat yang indah. Kita ajak ke taman misalnya, ke daerah pegunungan, ke pantai, atau ke tempat-tempat yang indah yang lainnya. Kemudian kita mengatakan, "Masya Allah ya nak, indahnya nak, ya ciptaan Allah indah, luar biasa ya nak." Maka ketika dia menyaksikan, merasakan pantai dikatakan indah, dia akan sensing di situ. Kemudian ketika dia di taman, kemudian dia mendengar kata indah, akhirnya akan membangun pemahaman dia, skema pemahaman. Oh ini loh indah. Indah itu seperti ini. Membuat nyaman, membuat tenang, membuat senang. Ini adalah indah, ya. Nah, tapi ya meskipun dia tahu ini,
gunung itu indah, pantai itu indah, taman itu indah, tapi ternyata indahnya gunung berbeda dengan indahnya pantai, berbeda dengan indahnya taman. Nah, lantas nanti di surga ada taman, yaitu surganya Allah yang jauh lebih indah daripada apapun yang indah di dunia ini. Misalnya kita tunjukkan kepada dia video atau gambar-gambar tempat-tempat yang indah. Dia takjub, Masya Allah, Umi aku kepengen ke tempat itu, Mi. Misalnya kita tunjukkan tempat-tempat yang indah. Ya Masya Allah ya nak, ini adalah keindahan yang ada di dunia nak. Kamu tahu nggak nanti bagi orang-orang yang beriman, Allah akan berikan tempat yang jauh lebih indah lagi. Lebih menikmat, lebih menyenangkan lagi nak. Yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah makanya juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa ya ayat ke-13. Itu kunci agar bisa masuk surga. Kalau tadi surat Muhammad 12, ya, yang disebutkan oleh penulis, innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surat An-Nisa ayat 13 Allah mengatakan apa? Apa namanya? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya nih kuncinya. Taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha. Dia akan kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Di ayat ini Allah mengatakan, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Seringkali ketika Allah menyebutkan jannat, ya surga, arti bahasanya adalah taman, maksudnya taman surga, itu diiringi dengan kata tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, jadi Allah gambarkan keindahan itu dengan adanya sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Nah, anak-anak perlu kita ajarkan tentang sungai yang ada di dunia, bukan untuk menvisualisasikan sungai di akhirat, bukan. Sungai di surga, bukan. Tapi kita ajarkan, nak, di dunia ini ada sungai, kita tunjukkan berbagai macam sungai. Bahkan sampai sungai-sungai yang rusak, yang kotor, yang jorok. Sampai sungai yang indah, yang bersih, yang nyaman. Nah, kemudian kita jelaskan, dan ini untuk membangun pemahaman mereka. Oh, ini loh yang dimaksud dengan sungai ternyata. Oh, di dunia ternyata ada sungai yang jorok, yang jelek. Kita merasa tidak senang dengannya, tidak nyaman. Tapi ada sungai yang indah, yang bagus. Kemudian ada taman-taman, di situ ada sungai-sungai, airnya jernih, mengalir. Kita bisa dengar suara. Itu rasanya apa kata orang bule, apa namanya? Soothing ya, membuat nyaman, tenang, tentram, ya. Nanti di akhirat ada surganya Allah, itu mengalir sungai-sungai. Sungainya jauh lebih indah lagi. Ya, bahkan dikatakan ada sungai susu, sungai madu. Nah, orang-orang kalau dia pakai akal menetapkan apa namanya? Menetapkan perkara-perkara gaib, wah berarti kalau sungai susu ini susunya apa ini? Susu sapi, susu kambing atau susu apa? Nah, berarti eee, ada yang bertugas untuk apa namanya? Apa namanya? Merah susu dong. Susunya diperah, kemudian dituangkan sehingga menjadi banyak, sehingga apa namanya? Menjadi sungai. Jadi ada orang-orang yang seperti ini, mempergunakan akalnya untuk menentukan perkara-perkara gaib. Gak akan sanggup akal itu untuk menjangkaunya, ya. Karena Allah bisa menciptakan hewan sesuai dengan kehendaknya, ya, tanpa adanya induknya, sebagaimana Allah bisa menciptakan manusia tanpa adanya orang tua. Maka demikian pula Allah bisa menciptakan susu tanpa perlu ada, ya, hewan, tanpa perlu ada yang perlu untuk diperah susunya. Mudah bagi Allah untuk menciptakan. Makanya susu di surga beda dengan susu di sini, di apa, akhirat. Demikian pula dengan madu. Madu diambil dari nektarnya bunga dan seterusnya, ya, apa yang diambil lebah kemudian seterusnya. Allah tidak perlu untuk menciptakan madu, Allah ciptakan dengan proses seperti yang ada di dunia ini. Dari lebah dan seterusnya, tidak perlu. Karena apabila Allah berkehendak kun, jadi fayakun, maka jadilah. Dan itu mudah bagi Allah untuk menciptakan apa namanya? Sungai-sungai dari susu dan dari madu. Itu suatu hal yang tidak mudah bagi Allah, suatu hal yang tidak sulit maksud saya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya, Allah juga menyebutkan nama surga itu dengan Firdaus.
Ya, dikatakan oleh Nabi SAW, Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, a'laha, dan berada di tempat yang paling tengah, persis di bawah arsy Allah. Makanya Nabi itu memerintahkan umatnya apabila ingin meminta dimasukkan surga, maka mintalah al-firdausil a'la, yaitu mintalah firdaus yang paling tinggi, tempatnya para nabi dan para rasul. Disitulah Nabi kita SAW ditempatkan oleh Allah. Karena surga itu bertingkat-tingkat, berlevel-level, ya. Ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan ada lebih dari 100 tingkatan yang ada di surga dan dengan 8 pintu, ya. Di antaranya Babur Royan, pintu bagi orang-orang yang khusus dengan amal puasanya. Dan Babur Royan disebutkan dalam riwayat, ya, lebarnya dari satu pintu ke pintu berikutnya, ya, dari satu sisi ke sisinya 40 tahun perjalanan. Saking gedenya itu pintu surga. Tapi semua orang nggak bisa masuk ke situ. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk, ya, ke dalam surganya Allah melalui pintu-pintu yang khusus. Kecuali ada privilege yang diberikan kepada wanita. Wanita yang melaksanakan 4 hal. Apa namanya? Sholatil mar'atu khamsaha, apabila wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa sebulan penuh, kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kesuciannya, ya, wa ata'at zaujaha, kemudian menaati suaminya, maka wakila laha udkhulil jannah min abwabi, ya, al jannah ma syi'ti. Ya, masuklah engkau ke surga dari pintu surga mana saja engkau inginkan, yang engkau kehendaki. Ya, jadi ada surga Firdausil A'la, surga yang paling tinggi, ya. Dan itu juga Allah sediakan bagi siapa? Dalam surat Al-Kahf, ya, dalam surat Al-Kahfi 107 Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, maka bagi mereka adalah surga Firdaus. Nuzula sebagai tempat tinggal mereka. Ya, inilah Darul Mukminin. Juga di surga itu juga ada yang namanya Jannatu Aden. Ya, surga Aden. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Shad, ya, ayat 49, 50. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Hadza dzikr. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Ya, wa innal lil muttaqina la husna ma'ab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, maka disediakan tempat kembali yang paling baik. Ya, maka dikatakan la husna ma'ab. Yaitu Allah sediakan bagi siapa? Orang-orang bertakwa. Apa itu? Jannati Aden. Itu surga Aden. Disebutkan di dalam sejumlah riwayat, inilah tempat di mana, ya, orang tua kita, bapak kita, Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa ditempatkan Allah di Jannatu Aden, ya. Ya, na'am. Jadi ini surga Aden, ya. Mufattahatu lahum al-abwab. Ya, yang pintu-pintunya dibukakan bagi mereka, ya. Juga apa? Juga disebut dengan Jannatun Naim. Ya, surga aman yang penuh dengan kenikmatan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 8, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun naim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi gemar beramal saleh, Allah sediakan bagi mereka surga-surga naim yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian juga Allah sebutkan dengan jannatul ma'wa, ya, jannatul ma'wa, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzula bima kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka mendapatkan surga, ya, jannatul ma'wa. Itu tempat sebagai tempat kediaman mereka. Ya, yakni nuzula sebagai tempat kediaman mereka bima kanu ya'malun, ya, atas apa yang mereka kerjakan dahulunya. Juga Allah sebutkan surga itu ternyata dengan sebutan Darussalam, negeri kedamaian, negeri ketenangan. Karena tidak ada tempat yang paling damai dan menenangkan melebihi daripada surga. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, ya lahum darussalami 'inda rabbihim. Maka bagi mereka Allah sediakan darussalam, yaitu surga, negeri kedamaian di sisi Rabb-Nya. Ya. Nah, kemudian kata Allah, wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan dialah Allah sebagai pelindung mereka lantaran amal-amal yang mereka kerjakan dahulu. Nah,
Terus kemudian jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika ada yang bertanya, di mana tempatnya surga itu? Ya, maka kita perhatikan sejumlah dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan surga itu berada di atas langit. Surga itu berada di tempat yang tinggi. Sementara neraka itu berada di tempat yang rendah, hina, berada di bawah. Makanya di dalam hadis tentang sirat, ya, melewati titian, maka siapa yang jatuh dari sirat, dia jatuh ke dalam jahim, jatuh ke dalam neraka. Nah, juga misalnya di dalam firman Allah surat Adz-Dzariyat, Allah mengatakan ya, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit itu terdapat rezekimu, ya. Jadi di langit itu terdapat sebab-sebab rezeki bagimu, ya. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Nah, wa ma tu'adun itu diterangkan oleh para ulama di antaranya adalah surga, ya. Nah, lalu kemudian pada saat Isra Mi'raj ya, Allah sebutkan dalam surat apa namanya? An-Najm ayat 13 terus apa dan seterusnya ya, di mana eee, Nabi kita SAW itu melihat rupa Jibril dalam sosok yang aslinya, ya, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra." Dan sesungguhnya dia Nabi Muhammad SAW itu telah melihat Jibril di waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha, langit ketujuh yang paling tinggi. Kata sidroh, sidr itu sebenarnya artinya adalah pohon, ya, pohon sidr, pohon bidara, ya, al-muntaha yang paling ujung. Nah, dikatakan bahwasanya di langit yang paling tinggi itu ada namanya tempat Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ngemongin anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia ketika masih kecil. Ya, ini disebutkan di dalam sejumlah apa riwayat, ya. Disitulah tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ngemong anak-anak kecil, anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia ketika masih kecil, masih belum balik, ya. Di Sidratul Muntaha. Ini yang dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan indaha jannatul ma'wa. Di dekat situ ada jannatul ma'wa, yaitu surga sebagai tempat tinggal. Nah, jadi apa namanya? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya surga itu berada di atas langit, ya. Juga apa namanya? Di dalam hadis itu juga banyak yang menjelaskan. Di antaranya hadis dari sahabat apa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Di mana apa namanya? Beliau menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man amana billahi wa rasulihi wa aqamas shalah wa shoma Ramadan, kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah." Siapa yang salat, berpuasa Ramadan, maka ya Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya, hajara fi sabilillah. Ya, au jalasa fi ardhihi allati wulida fiha. Nah, jadi berhijrah di jalan Allah atau menetap di buminya yang ia dilahirkan ya padanya. Qalu, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, afala nunabbi an-nasa bidzalika?" Ya, apakah perlu kami menyampaikan ini kepada manusia, ya, untuk menyampaikan kepada orang-orang lain? Faqal, maka Nabi menjawab, "Inna fil janna mi'a darajah." Nah, ini dalilnya. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan, 100 level, ya. Jadi ada 100 tingkatan surga, ya. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, ya. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilihi. Yang Allah Subhanahu wa taala ya sediakan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, "Kullu darajataini bainahuma kama bainas sama'i wal ardi." Dan di antara dua derajat ini, dua level ini, ya, ini kata Nabi SAW ini, ya, itu jaraknya seperti langit dan bumi. Seperti saat ini ya, kita berada di bumi,
dan langit itu jaraknya seperti langit dan bumi. Ini sebagai bentuk gambaran. Jadi kalau satu level itu jaraknya seperti langit dan bumi, ini ada 100 level, ada 100 tingkatan. Ya, jadi begitu tingginya dan begitu gedenya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, "Fa sa'altumullaha ya, fasaluhu al-firdaus al-a'la." Ya, apabila engkau meminta kepada Allah surga, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena al-firdaus itu adalah surga yang berada di tengah dan surga yang paling tinggi. Wa fauqahu arsyur rahman. Dan di atasnya persis ada arsy Allah ar-Rahman. Ya, wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan darinya itulah terpancar ya sungai-sungai surga. Allahu akbar. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahasanya surga itu berada di mana? Di langit, ya. Nah, cuman bukan artinya kita bisa menentukan saat ini, oh berarti di langit. Ya karena tentang langit Allah yang begitu luasnya saja kita belum mengetahui, kita tidak tahu. Kita cukup mengimani saja, ya. Mengimani apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Dan nanti di surga itu juga apa namanya? Disebutkan itu penuh dengan berbagai macam keindahan-keindahan. Di dalam surga juga ada cahaya yang bersinar terang, tapi sinarnya tidak begitu menyilaukan dan juga tidak redup, ya. Kemudian aromanya wangi semerbak, tidak ada bau busuk di dalam surga. Kemudian bangunan-bangunannya itu istana-istana yang megah, ya. Sungai-sungainya tidak pernah mengering, buah-buahannya selalu segar, nggak pernah membusuk, ya. Kapanpun kita mau, maka ya kita bisa memakannya. Kemudian pakaian-pakaian yang begitu indahnya dan semua masuk surga itu Allah masukkan dalam bentuk yang paling baik. Fisik kita di dunia ini cuma casing, casing sementara. Allah titipkan kepada kita dengan berbagai macam bentuk yang berbeda-beda. Makanya ada sebagian manusia itu yang tertipu dengan casingnya atau tertipu dengan casing sehingga menilai orang hanya dari penampilan saja. Karena kelak casing kita ini akan hancur dan bisa jadi ada manusia-manusia yang dilecehkan di dunia, tapi Allah tempatkan di surga, dia menjadi manusia yang istimewa, manusia yang indah. Bisa jadi di dunia Allah berikan casing yang indah, ya, kelihatan cantik dan ganteng, tapi ternyata dia menjadi bahan bakarnya neraka. Waliyadzubillah. Ya. Karenanya jangan mudah tertipu dengan casing. Karena semua penghuni surga itu Allah jadikan atroba, usianya sepadan. Kita ketemu dengan kakek nenek kita ketika Allah izinkan masuk surga semuanya, Allah kumpulkan, usianya sepadan. Ya, usianya sama, sepadan. Semua penghuni surga. Ya. Nah, kemudian juga semuanya dalam bentuk rupa yang paling indah, yang paling baik. Gak ada lagi yang namanya dikatakan manusia sekarang ini jelek dan semisalnya. Ya. Itulah kenikmatan surga. Kemudian bangunan-bangunan di dalam surga kata Nabi SAW dikatakan apa? Ya, dikatakan oleh beliau adalah apa namanya? Eh, Dubnatuha min dahab, ya, wal fiddah. Jadi batu penyusunnya itu dari emas dan dari perak, ya. Wa milatuha al misk. Semennya itu terbuat dari misik, ya. Misik al-azfar yang harum, ya, yang semerbak harumnya. Misiknya akhirat tentu beda sama misiknya dunia. Di sana itu aromanya tentunya nggak sama ya. Kalau aroma di dunia itu tidak sempurna, maka aroma harum di surga itu sempurna, ya. Kemudian apa namanya? Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut. Sementara batu-batu kerikil penyusunnya itu adalah dari apa? Dari lu'lu'. Lu'lu' itu dari diamond, apa permata. Dan yakut ya. Yakut itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Jadi semacam mutiara-mutiara ya, ya. Wa turabuha az-za'faran. Sementara tanahnya itu dari za'faran, ya.
juga apa, semacam, bibit minyak wangi gitu ya. Nah, jadi ada aroma za'faran, ya. Kemudian katakan, "Man yadkhuluha yan'amu." Siapa yang memasukinya, maka dia akan merasa nikmat banget, ya. Wala yab'as, ya. Dan kenikmatan itu tidak akan pernah kosong, artinya selalu nikmat. Beda sama di dunia, di dunia kita mungkin mendapatkan kenikmatan tapi sebentar, kemudian kita mendapatkan ujian, ya. Juga demikian ketika kita mendapatkan ujian, ujian itu juga tidak akan lama. Kemudian Allah akan silih gantikan. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan terus-menerus, maka nggak bisa didapatkan di dunia, nanti di surga. Itulah kemenangan yang besar, ya. Wa yakhludu wa la yamut. Dan semua penghuni surga itu akan kekal, nggak pernah mati. Kenapa? Karena ketika hari kiamat, nanti di dalam sebuah riwayat, Allah mewujudkan kematian itu dalam bentuk ya seperti seekor domba, kemudian disembelih. Maka sudah tidak ada lagi kematian setelah itu, ya. Makanya setelah hari akhir, itulah kehidupan yang sebenarnya. Itu sudah tidak ada lagi kematian, ya. Kemudian juga wala tabla thiyabuhu. Pakaiannya juga nggak pernah usang. Kalau sekarang kita pakai baju, itu bisa rusak, bisa usang, bisa kotor. Tapi di dunia tidak. Ya, wala yafna syababuhu. Dan juga tidak akan berubah usia mudanya. Artinya dia nggak akan menua, tidak akan kulitnya menjadi berkeriput, ya, rambutnya beruban, tidak. Ya itulah di antara nikmatnya surga. Ya makanya kata Allah dalam surat Al-Insan, ya wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ya apabila kamu melihat dia di surga, ya kamu akan melihat berbagai macam nikmat dan juga kerajaan yang besar, istana-istana yang begitu megahnya, ya. Nah, oleh karena itulah, ya, di dalam hadis muttafaqun alaih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya yang saleh, ya, berkaitan dengan tentang surga, Allah katakan, "Ma la ainun ra'at." Surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, a'dattu li'ibadis salihin." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mata nggak pernah lihat nih. Ya wala udhunun sami'at. Dan juga telinga pun belum pernah mendengarkan, ya. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan juga tidak pernah terlintas ya di dalam hati manusia. Kemudian ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Iqra'u in syi'tum." Bacalah kalau kalian mau firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamun eee, apa namanya, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Jadi nggak ada seorang pun yang tahu akan berbagai macam nikmat yang menantinya, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan, ya. Nah, baik, jadi begitu indahnya dan kemudian perlu kita ajarkan juga nanti yang pertama kali masuk surga, kita tahu ya ada Nabi Adam, nabi pertama. Ada datuknya nabi kita, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim yang digelari dengan apa Khalilullah. Kemudian ada putra beliau, datuknya nabi kita juga Ismail dan Ishak, ya alaihi wassalam. Kemudian ada Nabi Isa yang Allah angkat dan sehingga sekarang kita yakini tidak meninggal dunia. Ada Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya. Orang-orang istimewa. Tapi tahukah siapa yang pertama kali masuk surga? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah berkata, "Ya ati babal jannah yaumal qiyamah." Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, ya. Nah, fastaftihu, ya. Kemudian aku minta agar dibukakan, fayaqulu al-khazin. Kemudian sang penjaga surga berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Faqul Muhammad, aku Muhammad. Kemudian orang apa ya, khazin ya, malaikat penjaga itu mengatakan, "Ya bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka."
Ya, untukmu aku diperintah supaya aku tidak bukakan ya pintu surga ini kepada orang lain ya sebelum kamu. Artinya nabi yang pertama kali akan masuk ke surga dan yang akan membukakan pintu surga tersebut bagi umatnya dan juga bagi manusia-manusia yang lainnya yang Allah masukkan ke dalam surga, ya. Nah nah, jadi ini adalah suatu hal yang, apa ya, yang harus kita yakini karena Nabi kita SAW adalah manusia yang pertama kali akan Allah masukkan ke dalam surga. Terus kemudian juga, ya di antara poin penting untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka merasa bangga dan juga memiliki kepercayaan diri, karena Allah ciptakan di dunia ini kita dengan fisik yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kulitnya gelap, ada yang kulitnya terang, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek, ada yang matanya belo, ada yang sipit dan seterusnya. Ya, dan kita ajarkan bahwasanya, nak, pertama, ya Allah sudah menetapkan kita sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah menciptakan kita itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk rupa yang paling sempurna. Karenanya, ya, kamu harus bangga dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Bersyukur kepada Allah, ya. Allah menetapkan kamu pertama sebagai laki-laki atau wanita dan Allah jadikan kamu punya tubuh yang berbeda, yang unik, ya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah membentuk kamu ketika kamu masih berada di rahim. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-6 Allah berfirman apa? "Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang membentuk kamu, mendesain kamu di dalam rahim-rahim ibumu sesuai dengan kehendak Allah. Ya, la ilaha illahu al-azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah sudah bentuk kamu ketika kamu masih berada di rahim. Ya, jadi ini sesuatu yang sudah Allah tentukan, tetapkan tentang fisik kamu. Karena kalau nggak ada anak-anak, "Umi, kenapa Mi aku kok nggak putih Mi? Umi, kenapa hidungku kok nggak mancung Mi?" Ya, itu sesuatu hal yang harus sudah kita tanamkan dari semenjak kecil, harus bersyukur atas pemberian Allah. Lalu kemudian yang kedua, ajarkan bahwasanya Allah nggak melihat dengan rupa, bentuk, ras, ya, suku, warna kulit, dan seterusnya. Kita ajarkan Nabi SAW mengatakan, "Innallaha ya la yanzuru ila suwarikum, wala ajsamikum, wala amwalikum." Allah nggak lihat dengan rupa kalian, dengan fisik kalian, dengan harta kalian. Ya, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah melihat hati dan amal-amal kamu, nak. Itu yang akan dilihat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ya, itu juga kita ajarkan bahwasanya tadi ya, Allah nggak melihat dengan fisik, tapi Allah melihat ya dengan amal soleh, dengan kesolehan seseorang, dengan kebaikan seseorang. Karena ya standarnya kita lihat adalah kesolehan. Dengan kesolehan inilah akan menjadi sebab Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dan ketika di surga kata Nabi SAW, "Yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan baydhan ji'adan." Ya, Allah akan masukkan ke dalam surga, penduduk surga dalam keadaan apa? Jurdan, muda. Gak ada yang tua. Semuanya muda usianya. Ya, murdan baydhan. Ya, ji'adan, badannya putih bersih. Ya, mukahhalina, dalam keadaan bercelak. Ya, abna'a thalathin wa thalathina. Dalam usia kisarannya 33 tahun. Jadi usianya berapa? 33 tahun. Jadi semuanya atsroba, yaitu usianya semuanya disamakan oleh Allah, kisarannya 33 tahun, kemudian diciptakan, kemudian dimasukkan semuanya ala khalqi Adam situna dira'an. Yaitu dengan bentuk seperti bentuknya Nabi Adam, Allah ciptakan Adam itu begitu indahnya. Sempurna. Kenapa? Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Makanya ketika Iblis alaihi laknatullah tidak mau sujud kepada Adam, Allah bertanya kepada Iblis, "Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Kenapa engkau nggak mau bersujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah langsung, Bapak kita. Makanya makhluk yang Allah ciptakan dengan begitu sempurnanya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan semua di surga kata Nabi akan dimasukkan dalam bentuk paras seperti Nabi Adam setinggi 60 hasta. Ya, 60 hasta. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau ketika mengomentari tentang
bentuk Nabi Adam dengan panjang tubuh dan usia seperti ini, maka akan tersimpan hikmah yang tidak disamarkan lagi, yaitu menunjukkan kesempurnaan dan akan memungkinkan untuk lebih sampai pada puncak kenikmatan. Karena dalam keadaan usia yang masih kuat, kemudian ya jadi usia 33 tahun itu usia kuat, kemudian dibarengi dengan apa namanya, dengan tubuh yang kuat ya untuk bisa mencapai nikmat. Nah, sehingga dengan dikumpulkannya dua hal ini akan menjadikan seseorang bisa memperoleh nikmat yang sempurna karena dia memiliki kekuatan yang sempurna, ya. Nah, jadi ini apa namanya? Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Tentang nikmatnya surga. Jadi nanti di surga, Nak, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita makhluk yang indah. Adapun di dunia Allah bisa jadikan ada yang indah dan ada yang tidak menurut gambaran manusia. Allah nggak melihat fisik gitu loh. Nah, jadi ini adalah di antara gambaran tentang surga. Baik, ini ada beberapa pertanyaan ya. Ada pertanyaan bagaimana cara mendidik agar anak mudah disuruh ibadah terutama sholat. Jazakumullah khairan. Ini sebenarnya pertanyaan yang sudah sering ditanyakan ya. Dan jangan punya gambaran mendidik itu pengen cari gampangnya, mudahnya. Karena dari kesulitan-kesulitan di dalam mendidik itulah yang akan menjadi pundi-pundi pahala. Karena mendidik itu tidak dengan cara memaksa dan tidak merubah secara instan. Karena ya apabila kita sebagai orang tua itu punya mindset, aku pengen anakku itu ketika disuruh nurut, ketika diminta langsung mau apa namanya mau menerima dan seterusnya, ya seakan-akan tidak ada challenge atau tantangan, nggak ada ujian yang apa namanya berarti. Karena anak kita ujian, kita diuji. Dan bagaimana kita berusaha untuk tetap memperlakukan mereka dengan baik dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Itulah yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus diiringi dengan ilmu, ya. Artinya kita harus terus belajar. Kadang-kadang ada orang tua belajarnya malas, pengen anaknya soleh, dan kalau anaknya disuruh pengen nurut. Dan kalau kalau diperintah langsung pengen instan, cepet-cepetan untuk dikerjakan. Ini orang tua yang egois seperti ini. Kenapa? Karena kita sendiri pun juga tidak seperti itu gitu loh, ya. Nah, oleh karenanya kalau kita kepengen anak kita itu soleh, maka harus diawali dengan upaya ikhtiar dari kita mematutkan diri kita sendiri agar kita sendiri juga menjadi orang yang soleh, menjadi teladan yang baik. Kemudian ketika kita mendidik ibadah, maka kita didik pondasinya yaitu mahabbah, cinta. Agar mereka cinta kepada ibadah. Sebelum mereka cinta kepada Allah, kita didik agar mereka mencintai Allah. Agar mereka bisa mencintai Allah, maka kita ajarkan mereka tentang tauhid, akidah yang benar. Berarti butuh ilmu. Jadi ada proses. Makanya pendidikan itu, tarbiyah itu proses. Bertahap. Syai'an fa syai'an, wahalan fahalan, qalilan qalilan. Sedikit demi sedikit, tahapan demi tahapan dan ya, kita ikuti prosesnya. Nah, jadi kalau kita ingin mendidik anak kita agar mudah disuruh ibadah, ya maka kita akan mudah frustasi kalau kita punya anggapan seperti ini. Tapi seharusnya bagaimana cara kita mendidik anak kita agar anak kita itu senang dengan sholat, gemar dengan sholat. Dan kita cuma bisa berusaha gitu loh, ya. Karena yang akan menjadi motor penggerak anak kita mau beribadah adalah kecintaan dia kepada Allah, kemudian cintanya dia kepada ya ibadah tersebut. Bagaimana menjawab jika anak menanyakan tentang tingkatan surga? Ya, ya kita jawab sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi sebagaimana tadi disebutkan ada 100 tingkatan. Tapi kalau ditanya tiap-tiap tingkatan itu namanya apa, bagaimana, maka kalau tidak ada dalilnya, maka kita mengimani ijmalan secara global. Maka kita katakan kalau memang tidak ada ilmunya, maaf ya nak, Umi tidak tahu. Karena memang Nabi SAW tidak menjelaskan secara detailnya. Nabi menjelaskan secara umum, secara ijmal. Ada 100 tingkatan surga. Nah, anak saya laki-laki sekarang sekolah di SMP Sunnah. Apabila nanti saat SMA sekolahnya bukan di sekolah Sunnah, apakah akan mempengaruhi dengan manhajnya nanti? Soalnya di daerah saya tidak ada SMA Sunnah. Sedangkan anak saya tidak mau dipondokkan. Nah, jadi kewajiban orang tua adalah mencarikan tempat pendidikan yang baik, yang aman buat dirinya, yang dapat menjaga dirinya dari keburukan-keburukan. Dan
Pertama, sebenarnya untuk melabeli sekolah dengan sekolah sunnah ini suatu hal yang tidak mudah, berat ya. Karena bisa jadi ada sebuah sekolah yang dilabeli dengan sekolah sunnah, tapi tetap ternyata di dalamnya tetap sebagai manusia ada hal-hal yang menyelisih sunnah, pelanggaran-pelanggaran. Ya, dan juga tidak semua sekolah yang tidak dilabeli dengan sunnah maka semuanya jelek. Tapi tetap kita perlu untuk berhati-hati dan selektif. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya ad-din apa namanya? Ad-dinus sabi ala dini muallimihi. Agamanya anak-anak itu tergantung agama gurunya. Karena kita perlu mencari pengajar-pengajar yang benar akidahnya, manhajnya, akhlaknya agar dapat memberikan pengaruh positif kepada anak-anak kita. Namun yang perlu kita pahami ya tentang konsep sekolah, sekolah pertama bagi anak kita adalah di rumah. Artinya yang seharusnya membangun akidah mereka, manhaj mereka, akhlak mereka, perangai mereka, karakter mereka, bukanlah sekolah itu, tapi rumah itu sebenarnya yang menjadi pondasinya. Ya, jadi jangan pernah kita punya anggapan kalau anak itu nggak disekolahkan di sekolah sunnah, maka berarti dia akan nggak baik. Belum tentu, karena apa? Pondasinya ada di dalam rumah. Karena tidak sedikit nih ada di antara kawan-kawan kita, ya mereka mendidik anaknya di rumahnya, kemudian anaknya sekolah di sekolah negeri ketika SD-nya. Ya, dan Masya Allah ternyata itu lebih banyak memberikan pengaruh positif ke sekolah tersebut. Sementara di sisi lain ada sebagian orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah sunnah, bawaannya mengeluh saja setiap hari. Ya, mulai dari adanya kasus bullying, kemudian kemudian anaknya juga punya masalah ini dan masalah itu. Intinya tidak lepas dari adanya kesalahan-kesalahan. Karena itu kita jangan terlalu over ekspektasi dengan sekolah-sekolah yang dikatakan sekolah sunnah. Tapi kita perlu mencari sekolah yang baik buat anak kita. Ya, lalu kemudian yang berikutnya adalah anak-anak itu tidak wajib dipondokkan. Tapi kalau kita punya anak laki-laki, ya, dan kita ingin supaya dia belajar mandiri, dia belajar untuk lebih eh, menguatkan agamanya, dan juga dia belajar tentang skill-skill kehidupan, life skill, maka nggak ada salahnya kalau kita hasung dia untuk bersekolah di tempat-tempat yang jauh dari orang tuanya, termasuk dipondokkan. Karenanya kita sounding dari sekarang, kita motivasi, kita dorong, ya. Namun kalau dia memang misalnya milih untuk tidak bersekolah di apa, tidak dipondokkan, maka ya kita nggak boleh paksa dia juga gitu loh. Tapi kita berusaha untuk apa? Untuk menghasung, mendorong dan memotivasi sang anak tadi, ya. Karena bisa jadi saat ini dia tidak mau dipondokkan, ya, tapi bisa jadi besok atau hari-hari berikutnya dia berubah pikiran. Itu adalah bagaimana kita berusaha untuk apa? Untuk membangun image pada anak kita agar dia senang untuk belajar, menuntut ilmu ya, termasuk dipondokkan. Ya, jadi ini kuncinya juga ada pada kita sebagai orang tua, yaitu dengan cara tidak berusaha untuk memaksa anak dan tidak membangun mindset kita pondokkan untuk nitipin anak apalagi sampai buang anak. Tapi yang kita bangun adalah ya memberikan kepercayaan kepada anak. Kamu udah gede, Nak. Kamu udah siap mandiri. Ya Umi sama Abi yakin kamu insya Allah apa namanya eh, bisa bisa menjadi anak yang apa ya yang mandiri, punya life skill dan seterusnya. Artinya kita pondokkan dia dengan memberikan kepercayaan apa kepada dirinya, ya. Dan juga kita hasung dia agar senang dengan belajar menuntut ilmu. Karena yang akan kamu pelajari nanti, ya Masya Allah, ilmu-ilmu yang akan mendatangkan banyak faedah dan banyak pahala, banyak kebaikan untuk dirimu dan juga untuk Abi sama Umi nanti kelak. Ya. Dan kemudian kita ajak ngobrol baik-baik ya. Ya mudah-mudahan ya anak kita bisa berubah pikiran ya. Nah, jadi kita cari tahu juga kenapa dia nggak mau dipondokkan. Kita dengerin, kamu kenapa nak? Kamu kok nggak mau mondok? Aku nggak mau pisah dari Abi sama Umi, Masya Allah. Kita validasi perasaannya. Ya Umi senang ketika kamu masih sayang sama Abi sama Umi, kamu nggak pengen pisah sama Abi sama Umi. Kita kita validasi, tapi itu pasti kita ajarkan, apalagi dia sudah remaja, sudah dewasa, ya cuma nak, dia Abi sama Umi itu percaya sama kamu, ya. Jadi selama kita hidup di dunia, kita nggak akan bisa terus-terusan bersama, ya. Jadi adanya apa namanya adanya perpisahan dalam rangka untuk belajar menuntut ilmu itu suatu hal yang tidak buruk gitu loh, bahkan suatu hal yang baik. Atau misalnya alasan dia karena dia takut dengan lingkungan pondok. Kenapa dia takut? Biasanya karena tidak tahu atau ada gambaran-gambaran yang kurang baik. Maka
kita berusaha untuk meluruskan hal tersebut. Atau juga bisa jadi ya ini anak dia nggak mau dipondokkan karena misalnya, eee, dia pengen, apa ya namanya, dia pengen, eee, hangout terus sama kawan-kawannya yang ada saat ini ya. Nah itu juga 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 penting bagi kita untuk mengarahkan. Intinya, ya kita cari tahu apa yang menyebabkan dia nggak mau dipondokkan. Kita dengarkan dia, baru kemudian kita ajak dia diskusi, ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.